Kisah si Malik, pengusaha kaya yang nyaris bunuh diri. Malik, kalau besok kamu nggak bisa melunasi utangmu, lebih baik kamu mengosongi rumah ini. Atau aku yang akan mengosongi rumahmu ini, ancam rentenir Ahad pagi itu. Dunia makin terasa sempit bagi Malik. Sudah 3 tahun ini ia bergelut dengan masalahnya, namun tak juga ia sanggup mengatasi masalah-masalah yang membelitnya, termasuk utang tersebut. Malik sudah berusaha mencari pinjaman, tapi hasilnya nihil. Kurang dari 24 jam lagi rumah satu-satunya itu akan disita. Setelah si rentenir pergi, datanglah tamu kedua yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Sudah 2 tahun suami istri itu pisah ranjang. Kalau abang belum juga menandatangani surat cerai saya, insya Allah besok siang ada yang akan datang menjemput paksa abang. Jadi besok pukul 12 siang, saya tunggu di pengadilan agama untuk tanda tangan surat cerai. Malik makin bongkok mendengar tuntutan istrinya itu. Kalau saja si Malik tidak selingkuh. Ia masih ingat masa itu, ketika masih jaya-jayanya, Malik punya hobi main judi dan minum. Ketika usahanya bangkrut, hobi itu menjadi pelarian. Di tahun kedua ia main judi dan mabuk, terjadilah perselingkuhan itu. Malik sudah menjelaskan bahwa ia selingkuh tidak sengaja, tetapi istrinya tidak terima. Pulang ke rumah orang tuanya dan meminta cerai. Setelah asyar, anak pertama datang ke rumah. "Pak, besok aku sudah nggak bisa sekolah lagi." "Kenapa?" tanya Malik. "Abis bapak tidak membayarkan uang sekolah. Sudah 7 bulan nunggak." Malik semakin bingung. 3 masalah menumpuk dan memuncak di hari itu. Pikiran Malik semakin gelap seiring hari yang juga mulai gelap. Akhirnya malam itu, Malik memutuskan untuk bunuh diri. Untunglah Malik masih punya sedikit iman. Sebelum bunuh diri, ia ingat belum salat Isya. Sudah lama sebenarnya Malik tidak salat, dan ia ingin salat untuk terakhir kalinya sebelum ia meninggal. Keinginan untuk salat ini rupanya adalah taufik dari Allah yang membuat Malik secara tak sengaja mengamalkan 6 amalan yang diwasiatkan Rasulullah kepada umatnya jika sedang dilanda gelisah. Falyatawadda. Langkah pertama adalah berwudu. Setelah berwudu, tiba-tiba hati Malik mulai tenang. "Ya Allah, saya belum pernah dapat ketenangan seperti ini." Malik kemudian menunaikan salat Isya. Langkah kedua dalam wasiat Rasulullah, wal yusolli rakatain, dikerjakan oleh Malik. Meskipun yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah salat hajat, namun esensinya sama dengan salat Isya yang dilakukan Malik. Setelah salat, Malik melihat Al-Quran di atas rak bukunya. "Mengaji dulu untuk terakhir kali," kata Malik yang kemudian secara tak sengaja membuka surat Ali Imran ayat 26. "Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Seakan-akan Allah mengatakan kepada Malik, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kata siapa rumahmu akan disita jika Allah mengamankannya? Kata siapa kau akan bercerai jika Allah menyatukan kalian? Kata siapa anakmu akan putus sekolah jika Allah memberi rezeki? Semua keputusan ada di tanganku. Namun Malik tetap belum percaya. Bagaimana mungkin uang 15 juta bisa ia dapatkan dalam hitungan jam? Bagaimana mungkin ia bisa kembali harmonis dengan istrinya jika jam 12 besok ia harus bercerai di pengadilan? Kemudian Malik meneruskan bacaannya. Ternyata artinya, engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa batas. QS. Ali Imran 27. Malik masih ragu. Ia pun membuka lembaran mushaf yang lain dan membaca surat Fatir ayat 2-3. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu.
Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling? Setelah membaca ayat ini, Malik pun sadar. Ia memohon ampun kepada Allah karena telah berniat bunuh diri yang dosanya sangat besar. Kalau semua urusan adalah kehendak Allah, saya tidak jadi bunuh diri deh, kata Malik sambil menutup musyafnya. Malik kemudian mematikan seluruh lampu rumahnya, kecuali kamarnya dan kamar anaknya. Ia ingin bermunajat kepada Allah. Yang ternyata, itu amal keempat dalam wasiat Nabi setelah berwudu, salat dan membaca Quran. Malik berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Allah agar rumahnya tidak jadi disita, tidak jadi cerai dengan istrinya dan anaknya bisa tetap sekolah. Malik mengiringi doanya dengan membaca Asmaul Husna yang dihafalnya, Ya Azizu Ya Hakim, Ya Ghafuru Ya Rahim. Malik terus berdoa dan membaca Asmaul Husna hingga jam 1. Mata terasa ngantuk tetapi Malik tidak menyerah. Ia pun berwudu dan membaca Quran lagi. Kali ini ayat yang dibuka tepat tentang keutamaan takwa dan tawakal. Surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Selesai membaca ayat ini, Malik kembali berdoa. Namun, kali ini doanya berbeda dari doa sebelumnya. Ia benar-benar bertawakal dalam doanya. Ya Allah, ampunilah dosaku. Jika besok para rentenir itu datang, aku memasrahkan rumah ini. Aku telah menyerahkan semuanya kepadamu. Setelah bertawakal, kini Malik mendapatkan petunjuk untuk melakukan amalan ke-6 yang diwasiatkan Nabi, yaitu waliyatasadak, bersedekahlah. Malik ingat bahwa yang akan disita adalah rumahnya saja, sedangkan isinya tidak. Maka ia pun berencana menyedekahkan isi rumah itu. Ia akan keluar dari rumah itu hanya membawa pakaian saja. Azan subuh terdengar. Malik yang sebelumnya lama tidak ke masjid, kini pergi ke rumah Allah itu untuk salat berjamaah. Selesai salat, zikir dan doa, Malik tidak langsung pulang. Ia ingin terus menenangkan hatinya di masjid. Ia pun membaca surat Al-Waqiah. Ia pernah mendengar, siapa yang membaca surat Al-Waqiah akan dijauhkan dari kefakiran. Tepat pukul 6 pagi, Malik keluar dari masjid. Begitu nyampai rumah, ia melihat sudah ada orang yang menunggunya. Keterlaluan si rentenir, janji datang jam 10, jam 6 sudah di sini, kata Malik. Namun, ia tetap merasa tenang. Tak lupa ia membaca basmalah. Ternyata tamu pagi-pagi ini bukan rentenir, melainkan teman lamanya. Singkat cerita, setelah saling sapa dan dibuatkan minum, sang teman menyampaikan maksud kedatangannya. Sebenarnya gue ada order lik. Lu kan jago naksir alat-alat berat, bantu gue ya, kata sang teman. Malik yang memang jago menaksir harga dimintanya untuk menemani keluar kota yang mau mengadakan lelang alat berat. Maaf, nggak bisa. Gue lagi males, jawab Malik. Aduh lik, tolong dong, bisa rugi gue kalau lu nggak ikut. Karena Malik tidak mau ikut temannya, ia pun iseng mengatakan, begini, deh. Kalau memang lu mau tetap ngajak dia juga, siapkan duit 50 juta cash di meja gue. Perkiraan Malik tidak mungkin temannya menyanggupi hal itu. Namun bagi Allah, semuanya bisa terjadi atas kehendaknya. Kun fayakun. Klik, kalau 50 juta mah nggak ada. Tapi kalau 25 juta ada, pagi ini cash pun gue siapin. Tolong diulang yang tadi, kata si Malik yang tersedak mendengar kesanggupan sang teman. Kalau 25 juta, bisa langsung gue siapin. Cash. Alhamdulillah, selesailah masalah pertama. Masalah utang 15 juta itu beres, bahkan ada sisa 10 juta. Tinggal 2 masalah lagi. Istri dan anak.
Rupanya, ketika Malik berdoa di malam hari, anaknya yang bungsu tak bisa tidur, ia nangis terus. Orang tua dari istri Malik menyarankan agar si anak dipertemukan dengan Malik pagi-pagi. Barangkali anakmu kangen bapaknya, ajaklah bertemu besok pagi sebelum kalian bercerai. Setelah mendapatkan uang 25 juta tersebut, datanglah si istri ke rumah Malik sesuai saran orang tuanya. Malik tersenyum lebar menyambutnya. Si istri pun terheran-heran. Namun belum lagi hilang penasarannya, Malik segera memeluknya dan berkata, "Alhamdulillah, Mah, kita selamat." "Selamat apa bang? Abang dapat duit nih 25 juta. Mama tahu kan rumah kita diincar rentenir gara-gara utang abang 15 juta. Ini uang 15 juta nanti mama pegang, bayarkan ke rentenir biar nggak datang lagi selamanya. Katanya mau datang jam 10. Sisanya kita bagi 2. 5 juta buat ongkos abang ke Riau, yang 5 juta mama pegang buat urusan anak-anak. Selama abang di Riau, tolong jaga anak-anak ya." "Iya bang." Entah mengapa tiba-tiba kata-kata itu yang keluar dari bibir istrinya. Istri yang tadinya bersikeras meminta cerai tiba-tiba luluh hatinya. Permasalahan kedua pun selesai. Tinggal permasalahan ketiga, yaitu masalah SPP anak. Masalah ini justru yang paling ringan karena tunggakan SPP hanya 7 bulan, sebulannya rep 50.000. Jadi totalnya hanya rep 350.000. Disarikan dari buku Kun Fayakun 2 karya Ustadz Yusuf Mansur.